Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah bisa hadir dan bersedia pada mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Saya sangat menghargai kesediaan kalian untuk mengikuti kegiatan hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi, saya ingin bertanya, apakah ada di sini di antara kalian sudah tahu itu bimbingan kelompok? Belum. Dan ada yang sudah pernah mengikutinya? Belum pernah. Apa Oke. itu, Bu? Jadi terima kasih atas jawabannya. Jadi bimbingan kelompok adalah sebuah kegiatan bimbingan yang dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok. Nah, dalam kelompok ini membantu anggotanya untuk memahami dirinya dari berbagai pengalaman dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Apakah sudah mengerti? Ngerti, Bu. Pak. Terus selanjutnya itu pada kegiatan hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Apakah kalian tahu apa itu sosiodrama? Belum. Apa dengar, Bu? Yang ada kayak main drama gitu bukan sih, Bu? Ya, terus ada lagi? Ya, enggak, udah. Kayaknya Dengar doang sih, Bu, tapi nggak tahu pengertiannya apa. Oh tahu Bu, sosiodrama berarti drama sosial berkaitan dengan masalah sosial. Iya, betul. Jadi di sini ya? Oh baca-baca. bagus. Jadi kegiatan sosiodrama itu adalah kegiatan bermain peran untuk membahas masalah yang sedang dialami siswa dalam kehidupan sehari-harinya atau sosialnya. Nah, dalam kegiatan ini, saya berharap teman-teman dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, saling menghargai, berani menyampaikan pendapat, serta menjaga kepercayaan dengan tidak membicarakan atau menyebarkan isi kegiatan, baik di dalam maupun di luar kelompok. Nah, jadi tujuan dari kegiatan ini adalah biar kalian tuh dapat bisa memahami perasaan diri sendiri dan orang lain dengan melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, serta menemukan cara yang lebih baik dalam menyikapi masalah tersebut. Apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Oke, sebelum masuk kegiatan inti, kita akan melakukan sebuah ice breaking singkat untuk kenali satu sama lainnya. Apa tuh? Gimana, Bu, sedikitnya? Jadi ice breaking ini satu kata perasaan. Jadi misalnya jadi di sini saya misalnya menyebutin nama saya Adisti, satu kata perasaan yang sedang dialami kayak capek gitu lah. Coba dari kamu. Nama saya Ina Laudia, yang mewakili kegiatan saya sekarang bisa. Biasanya Saya Hara yang mewakili perasaan saya. Saya Nur Fajriani Dipanduliani yang mewakili perasaan saya capek. Saya Dena Puspitayu yang mewakili perasaan saya sedih. Nama saya Fauzia yang mewakili perasaan saya capek. Saya guru yang mewakili perasaan saya antum. Saya Nova, saya capek tapi happy tapi capek. Banyak ya. Kenapa itu? Campur. Random. Saya Januar yang mewakili saya itu kurang fokus. Kenapa tuh, Pak? Hampir Papua. Pulang di Papua. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menyebutkan nama dan perasaannya hari ini. Dan dari kegiatan ini kita bisa melihat bahwa setiap orang memiliki perasaan yang berbeda dan semua itu wajar. Oke, baik teman-teman, tadi kan sebelumnya udah membahas tentang gambaran kegiatan bimbingan kelompok nih. Sekarang kita akan melanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan berupa sosiodrama. Nah, sebelum masuk itu, Ibu ingin bertanya nih, apakah teman-teman sudah siap untuk mengikutinya? Siap banget, Bu. Siap kali. Oke, jika masih ada teman-teman yang merasa ragu atau belum siap, itu hal yang wajar. Kegiatan ini tidak menuntut kalian tampil sempurna, lakukan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, dalam topik yang kita akan bahas ini adalah candaan yang berlebihan dalam pergaulan dan dampaknya terhadap perasaan teman sebaya.
Nah, dalam kegiatan sosial drama ini, nanti sebagian teman-teman akan berperan sebagai pemain drama dan sebagai lainnya itu sebagai penonton atau sebagai observer. Semua memiliki peran yang penting dalam kegiatan ini. Nah, dalam garis besarnya ini, cerita yang akan dimainkan adalah tentang sekelompok siswa di kelas yang sering bercanda. Namun, tanpa disadari, candaan tersebut melukai atau perasaan salah satu teman mereka. Cerita ini akan menunjukkan perbedaan sikap, respon, dan cara menyikapinya. Nah, jadi di sini kegiatannya itu ada 5 orang. 5 orang jadi pemain drama dan 3 orang lainnya menjadi pengamat. Nah, di sini saya mau tahu siapa yang ingin menjadi. Jadi di drama ini ada Raka sebagai siswa pendiam yang sering menjadi sasaran candaan. Yang kedua ada Dion yang siswa menjadi suka bercanda berlebihan. Yang ketiga ada Bima, teman Dion yang suka ikut-ikutan. Yang keempat ada Sari, teman yang peduli dan peka terhadap perasaan orang lain. Yang terakhir ada Alia yang teman bijak dan mencoba mencegahnya atau mengangkatnya. Jadi yang pertama ada tokohnya tuh si Raka. Siapa yang menjadi Raka? Dia cocok. Yang kedua ada Dion Dion. yang suka bercanda. Yang ketiga ada Bima. Saya Bu. Yang keempat ada Sari. Saya Bu. Dan terakhir ada Alia. Saya. Siapa? Coba deh. Iya kamu aja. Sweet. Kamu kan belum pernah jadi itu kan. Jadi aku observer aja. Oke, berarti sisanya jadi ini ya, jadi observer. Oke, Bu. Jadi kita bertiga Ibu. Ya. Jadi Ibu udah mengirim script di WA, tolong dibaca. Jika sudah memahami perannya dan merasa siap, maka kegiatan selanjutnya drama akan segera dimulai. Ibu mau nanya, tugas penonton ngapain? Tugas OPS itu jadi mengamati jalannya drama yang akan teman-teman kalian tampilin nanti. Nanti kalian memberi masukan apa yang kurang atau gimana gitu loh. Oke, berarti ini ikut baca Bu. Boleh? Silakan. Makasih Bu. Bu, lu sungguh-sungguh sih bercanda dikit kenapa sih? Ya dari tadi cuma aja, sedang banget. Aku cuma pengen istirahat dulu, duluan. Kalau Raka lagi pengen sendiri kok nggak apa-apa, hargain. Kok jangan baper gitu dong. Itu aja sensitif. Tapi kalian tahu gak sih ucapan kalian tuh bikin aku gak nyaman. Canda Ibu harus lihat situasi. Kalau sudah bikin orang lain gak nyaman, itu namanya bukan candaan. Aku capek dijadiin bahan candaan. Aku juga pengen dihargain sama seperti orang lain. Rasa kamu tuh gak ada orang. Kita semua punya batasan masing-masing. Sorry Rak, bercandaan gua itu keterlaluan. Iya gak apa-apa. Iya, kalian tuh kalau misalkan mau berpendapat jangan kayak gitu. Mungkin Raka lagi perasaannya lagi sedih aja. Harusnya saling menghargai. Kalian jangan kayak gitu lagi ya. Ya. Gak boleh kayak gitu, oke? Oke. No. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memainkan drama tadi. Saya sekarang kembalikan peran kepada para pemain dan mari kita kembali sebagai anggota kelompok untuk berdiskusi bersama. Oke, di sini saya ingin bertanya kepada Raka, bagaimana perasaan kamu saat memerankan tokoh Raka tadi? Saat Raka merasa tidak nyaman, tapi tetap dijadikan sebagai bahan candaan. Bagaimana perasaan dia saat memerankan tokoh yang suka bercanda? Dan saya belajar Bu bahwa bercanda tanpa memikirkan perasaan orang lain itu bisa melukai juga. Terus kedepannya saya akan lebih berhati-hati lagi dalam berbicara dan bersikap sama teman saya ini. Sari dan Alia, bagaimana perasaan kalian? Sari Bu. Ya. Saya akan lebih peka lagi membela teman kalau misalkan ada teman yang kayak merasa dirinya terkucilkan itu gara-gara pendapat temennya. Saya akan mencoba untuk ini Bu, membela teman. Saya Bu Alia, saya jadi sadar pentingnya bersikap bijak dalam Dari para pemain sosial drama tadi, dan saya ingin mendengar dari sudut pandang para observer bagaimana? Saya Ibu, Oke, boleh? dari drama yang tadi sudah diperankan, saya menyadari bahwa tidak semua candaan itu menyenangkan. Saya Bu,
Jadi masalah dapat diselesaikan dengan komunikasi, terbuka, empati, dan kesediaan untuk mengakui kesalahan. Saya Bu. Nah, komunikasi yang baik, empati, dan keberanian menyampaikan perasaan dapat mencegah konflik yang berkepanjangan. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah mengasih sudut pandangnya masing-masing. Sebagai penutup, Ibu ingin bertanya ke kalian, bagaimana sih sebutkan satu sikap yang akan dilakukan setelah kegiatan ini? Saya Bu, setelah kegiatan ini saya akan peka lagi Bu sama sekitar. Takutnya memang ada teman-teman yang merasa terkucilkan Bu gara-gara omongannya teman lain gitu. Jadi saya akan lebih peka lagi aja sama teman-teman saya. Ada yang lain? Saya akan bercanda juga lebih berhati-hati lah, nggak berlebihan nanti. Bercanda juga Bu, saya bercanda jangan berlebihan. Saya juga harus dengar dulu nih orang itu tuh terima nggak sama bercanda kita gitu. Ya kita dari mukanya tuh dia mau ngomongin kan nggak kalau saya bercanda itu. Kan tiap orang jokesnya beda-beda ya. Saya kan nggak asik kan, gitu ya. Gitu Bu, jadi ya harus tahu tempat kali ya ceritanya. Mending kita kabur dulu daripada kita asik sendiri. Ya, itu sih Bu, betul. Ya, sebelum menjadi juga kegiatan Ibu ingin bertanya lagi nih, apa pesan-pesan dari kalian nih setelah melihat drama tadi? Misalnya, bagus. Setiap tokoh berperan sesuai dengan perannya masing-masing. Itu sih. Iya Bu, seru banget. Pesan saya juga seru sih Bu, kayak seru aja lihatnya kayak lagi lihat drama asli. Dan pesan saya semoga hal-hal kayak gitu nggak keulang lagi di pertemanan kita ya. Ya, terima kasih ya atas penyampaiannya teman-teman tadi. Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan bimbingan kelompok ini membantu setiap anggota dalam memahami dampak dari candaan yang berlebihan, meningkatkan empati terhadap perasaan orang lain, dan serta mendorong sikap dan perilaku lebih saling menghargai satu sama lain. Saya mengucapkan terima kasih juga kembali dan semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita tetap berdoa. Amin. Oke, demikian dari kegiatan pembimbingan kelompok hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.